Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana, dan inilah video seri mapping forex harian di mana gue akan menceritakan pandangan gue mengenai market ya di beberapa pair di forex, major ataupun cross pair yang ada JPY-nya biasanya termasuk gold, tapi untuk scalpingan dan day tradingan. Ya, jadi untuk trading pendek. Oke. Nah, gue ulang lagi ya mengenai rule of thumb-nya. Video ini bersifat mapping, jadi potensi kecenderungan harga apa yang lagi gue pantau. Dan potensi trading memungkinkan jika ada teknik entry di sekitaran level yang di mapping, biasanya pakai candlestick pattern dan terjadi false break ya. Entry bisa digunakan time frame M15 atau lebih rendah dari M15. Biasanya gue selalu pantau dua, yaitu M15 dan juga M5 atau M3 bahkan 3 menit atau 5 menitan. Lalu TP untuk maksimal bisa gunakan ATR di H4 ini untuk maksimal ya. Dan kalian selalu bisa juga trading itu menggunakan risk reward 1:1 untuk ambil parsial dan geser stop loss ke entry point. Sesi untuk market yang sangat baik itu adalah London session ya jam 1 sampai jam 4 sore, lalu sesi New York ya jam 6 sampai jam 9. Bisa juga kalian trading di pagi hari ya jam 6 sampai jam 8 pagi itu biasanya pair-pair JPY. Oke, fokusnya adalah fake out atau breakout session sebelumnya, terutama session di Asia yang gue nanti akan plot juga di grafik. Lalu basic swing high swing low, seluruh trader harus paham ini. Ada yang namanya swing high, misalkan ini di M15. Oke, swing high itu adalah 3 candle yang bentuknya seperti ini. Swing low adalah 3 candle yang bentuknya seperti ini. Ini selalu bisa dijadikan acuan untuk entry ya, misalkan breakout swing high untuk beli. Kalau seandainya harganya lagi murah gitu ya, murah biasa gue gunakan EMA 50 di M15. Jadi kalau 15 turun di bawah EMA 50 cenderung murah dan kita bisa berpikiran untuk mencari cara untuk beli ya, bisa breakout swing high atau pada saat kebentuk swing low juga bisa kalian entry buy. Nah, again semua kembali lagi kepada konteks tergantung daripada higher time frame seperti di H4, H1 atau bahkan daily chartnya seperti apa. Kalau higher time frame mendukung dan kita ada mapping itu arahnya ke atas, maka ini bisa digunakan teknik untuk entry. Oke, ini juga kalian harus pelajari, ya harus memahami market structure shift, yaitu misalkan di M5 atau M3, ketika harga lagi turun dan cenderung murah dan terjadi breakout resistance, ada candle momentum, level tersebut bisa dijadikan acuan untuk entry buy. Kurang lebih seperti itu, ini saya ulang-ulang terus ya. Dan kita akan langsung masuk ke chart untuk melihat apa yang terjadi hari ini dan potensi yang terjadi berikutnya. Nah, hari ini kita dipenuhi oleh market JPY ya. Yang dari pagi kita ada trading beberapa dari JPY diantaranya. Kita ada trading buy dari bawah-bawah sini. Oke. Nah, di sini saya munculin ya session Asia. Nah, jadi kalau saya munculkan di sini, ini adalah session Asia. Jadi kalau misalkan kita memiliki pandangan bahwa ini akan naik, ya misalkan saya berpandangan bahwa Euro JPY itu adalah buy, maka di sesi London saya biasanya akan tunggu dia ada terjadi fake out atau dia break di support-support pentingnya, termasuk area support atau low-nya session Asia. Jadi seperti contoh di sini, saya hapus dulu semua. Oke. Nah, jadi seperti contoh di sini, dia fake out ke bawah, kita bisa gunakan candlestick pattern di sini ya. Kalian bisa menggunakan bar ya, inside bar di M15, bisa trading pendek di sini untuk dapetin scalpingan 20 pip, itu yang kita dapatkan tadi juga. Lalu fokus ke fake out ya. Jadi kalau misalkan kalian mau buy, cari area-area liquidity ya. Area-area yang banyak low-nya di sini, contoh di sini. Nah, area liquidity seperti ini biasanya akan sering kali ya. Kalau mappingnya itu adalah bullish, maka dia akan kejar low-low-nya di sini ya. Dia ngekor, dia membentuk pin bar seperti itu. Kalian bisa turunin ke M5 untuk melihat market structure-nya seperti ini. Jadi contoh EURJPY, ini dia ngebentuk, dia ngekor di area ya false break di area bawah lalu dia naik ya. Ini bisa dijadikan acuan untuk entry juga. Beberapa pair juga ada GBP Jepang Yen tadi saya ada trading, tapi nggak semua saya berikan signal ya, karena saya ada trading pribadi juga, ada yang saya kasih signal. Nah, ini juga sama ya. Ini trennya bullish dan ini adalah range daripada market Asia. Di sini dia break dan di sini ada liquidity ya, ada support-support yang sejajar. Dia ngebreak ke bawah, dia ngekor lalu dia langsung naik ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan potensi scalpingan ya. Jadi ini bisa trading scalpingan untuk naik ke atas. Nah, di GJ ini range-nya gede banget, sekitar 40 pips untuk range scalpingan nih, kurang lebih kayak gitu. Oke, lalu kita juga ada trading Euro USD tadi ya, dimana saya nge-sell dan ini kena TP 25 pips. Oke.
Saya hapus lagi semua. Ini range-nya Asia. Ingat Euro USD itu trennya turun di daily dan di H4. Dan kalau di H1-nya dia ada tren naiknya. Jadi kita buka satu. Kalian perhatikan di sini dia ada higher high ya di atas EMA 50. Jadi dia ada tren naik sehingga bisa dua arah tradingnya. Nah, yang saya lakukan adalah saya tunggu dia fake out session Asia. Ini adalah ASEAN session ya, sesi Asia. Ketika London session dia naik, dia ngebreak daripada Asia ya, tertingginya di market Asia. Bahkan dia nembus sedikit resistennya di sini, lalu dia langsung membentuk ini namanya morning star ya. Sorry, evening star. Ini chart pattern evening star, sorry candlestick pattern evening star kalau di M15 ya. Dan kalian turunin ke M5 juga ini lebih jelas lagi untuk bisa trading sell ke bawah dan targetnya kemana, dia ngejar lagi liquidity di bawah. Oke, lalu kita bisa lanjut sedikit. Untuk New York Time ini biasanya banyak news ya. Saya lihat di sini jam 7.15 ada news merah nih di euro ya, jam 7.15, lalu 7.45 jam 8 di USD. Jadi euro USD bakalan rame banget. Dan kalau saya melihat seperti ini, saya lebih prefer yang GBP USD mungkin ya. Jadi karena dia terlalu rame. Nah, tapi saya akan bahas dulu euro USD ya dari daily chart, H4 dan seterusnya. Ini trennya turun, tapi dia udah membentuk semacam double bottom di daily, jadi dia bisa naik. Oke. H4-nya juga dia mulai di atas EMA 50 ya, ngayun-ngayun begini. Resistennya juga mulai dijebol ke atas, jadi mungkin saja dia untuk terbang naik. Pas satunya juga jelas ya, udah ada uptrend juga sedikit di atas EMA 50 yang ini memungkinkan juga untuk naik. Nah, kita tadi udah trading scale-nya, sekarang apa yang bisa kita lakukan ya? Konteksnya adalah di sini market pertama dia break atas lalu jatuh, dan di sini dia udah hajar liquidity di bawah ya. Artinya banyak stop loss yang kena di sini lalu dia mulai naik. Artinya ada potensi bahwa euro USD ini bisa terbang. Nah, itu dulu. Lalu bagaimana cara tradingnya? Kalau misalkan kita mau trading, saya akan ambil aja Fibonacci langsung ya. Saya akan ambil Fibonacci, tarik dari low ke high. Ini belum kelar ya, high-nya dia bisa terus naik. Dan saat ini itu area 50%-nya dan 61,8% ya Fibonacci itu di sini. Nah, kita bisa cocokkan dengan adanya candle momentum di M15 ya, yang candle jam 3.45 tadi dia momentum kuat naik. Nah, lalu dekat daripada situ ada candle merahnya. Ini bisa kita marking ya. Yang seandainya harga turun nih misalkan karena news ya, bisa saja euro USD drop ke sini untuk balik naik ke atas ya. Jadi untuk potensi scalpingan saya rasa saat ini cocoknya untuk buy, tapi mesti nunggu koreksi ke level tersebut di bawah level 1 sedikit 0.9990-an. Ini untuk euro USD. Lalu berikutnya si GBP USD, nanti saya akan bahas gold. Saya lagi ada posisinya buy ya kalau di gold. Oke, si GBP USD juga kurang lebih mirip ya. Saya langsung ke H4 dulu untuk melihat. Oke, trennya turun, namun di sini dia udah mulai ada perlawanan ya. Kalau di H1-nya juga sudah mulai ada uptrend di atas EMA 50. Oke. So, ini bagi saya bisa trading atas bawah ya. Jadi bisa nge-sell, bisa nge-buy. Saat ini dia lagi berada di atas nih. Ini range-nya market Asia tadi. Ya, awalnya dia nge-break bawah ya. Ingat, kalau kita mau nyari buy, kita cari di M15, di bawah EMA 50 itu murah ya. Misalkan dia nge-break liquidity di bawah, kalian bisa turunin di bawah EMA 50 ini murah, kita bisa melihat candlestick pattern ya. Contoh di sini ada swing high yang ditembus. Ini bisa dijadikan tradingan nih. Tadi kalau seandainya Anda lihat ya jam 5 tadi, kalau Anda mau trading buy ini bisa dilakukan dengan stop loss hanya sekitar 18 hingga 20 pips, dan ini udah 58 pips ya naiknya. Jadi kalau mau nge-buy caranya begitu. Ingat, ambil dulu liquidity bawah ya. Biarkan dia terjadi false break ya, lalu pastikan harganya murah di bawah EMA 50 dan kita bisa menggunakan prinsip swing high ditembus untuk ngambil buy. Nah, saat ini gimana? Oke. Saat ini dia lagi lagi nge-break atas ya, belum tentu fake out. Jadi ini juga sama, saya melihat tarik Fibo ya. Jadi ini asumsinya naik ya, asumsinya naik karena dia habis nge-break bawah range Asia lalu dia terus-terusan dia naik. Oke. Jadi saya akan menunggu turunnya ya untuk nyari di sini 50 62% bahkan sampai bawah sini ya. Saya lebih prefer untuk kalau ngebeli
ngebelinya di bawah sini. Wah, oke. Ini ada candle momentum juga yang dia ngebalikan arah ya. Jadi di sini dia turun low, high, lower low, boom, dia higher high, sehingga ini sangat cocok untuk dijadikan eh, tradingan untuk ngebelinya nanti. Nah, lalu kalau seperti ini turun dulu, apakah bisa diambil sell ya? Tentu bisa ya, tentu bisa selama dia ada area resisten di atas nih yang di back out ya. Jadi contoh di sini ini ada resisten. Oke. Let's say dia terus-terusan naik dan lalu dia reject dari level tersebut ya, dari level 1.1605 di GBP USD. Nah, itu bisa dijadikan patokan atau acuan untuk tradingan sell nanti. Ya, jadi saya menunggu ya, apakah dia ke bawah ataukah dia naik ke atas ya. Kalau dia terus-terusan naik di sini ya kurang enak untuk trading karena itu udah di tengah jalan ya. Oke, lalu gold. Gold juga kurang lebih mirip ya. Dia dari turun, kalau di daily chartnya di sini ada double bottom, mulai naik H4 nya juga. Jadi trennya turun tapi ada double bottom dan mulai naik. Saat ini dia mulai di atas EMA 50 dan kalau kita lihat candlestick pattern sedikit, di sini udah ada swing high yang ditembus di H4 ya. Nah, lucunya tadi kita ada tradingan justru mau nge-sell nih tadinya ya si gold karena memanfaatkan market London yang nge-break daripada range-nya Asia, lalu dia membentuk apa ini morning star ya, evening star ya. Kalau di chart M15 dia membentuk evening star lalu dia jatuh. Nah, di sini saya turunin ke M5. Oke. Jadi ketika di sini jatuh ya, saya berharap tadi untuk nge-sell ketika dia retrace lalu untuk ngambil jatuhnya ya. Namun sell limit ini nggak kejemput-jemput dan akhirnya market menemukan bottom di sini. Oke, dan saya melihat bahwa ini ada uptrend ya. Karena dia gimana pun juga dia nge-break daripada resisten yang cukup penting di sana. Lalu di sini dia koreksi ketahan di 62% dan akhirnya dia push naik ke atas. Itulah saat itu saya lepas sell limitnya dan saya masuk posisi buy, tapi saya nggak kasih signal nih di sini ya. Saya ambil buy di sini dan saat ini running cukup lumayan, SL-nya di BEP. Nah, lalu selanjutnya bagaimana kalau mau mencari buy lagi untuk si gold ya? Kita turunin ke M15 lagi. Oke, saya coba cari resisten-resisten yang sejajar ya. Dan di sini yang resisten sejajar adalah yang di sini. Oke. Ini menjadi key level ya, terutama jika ada candle bullish yang kuat. Nah, candle bullish yang kuat itu yang di sini ya. Kalian perhatikan. Di sini ada candle bullish kuat yang dia rada kosong ya, high dan low berikutnya itu seperti ada gapnya. Nah, ini menjadi patokan bagi saya untuk entry. Ya, jadi saya akan tunggu harga kembali ke sana. Jadi ini lebih dekat nih untuk gold. Nah, saya rasa ini bisa lebih enak untuk trading ya, untuk ngebuy si gold. Nah, again, ini banyak news besar ya, jadi hati-hati ya, hati-hati. Kalau saya posisinya udah ngambil posisi dari jam 4 sore tadi ya di sini, sehingga udah cukup aman. Saya tinggal geser SL ke BEP. Bagi kalian yang baru mau mencari entry, hati-hati ya karena banyak news besar. GBP USD mungkin lebih baik dibanding dari pair lain. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.